Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi rantai Markov kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana cara melakukan perhitungan peluang dari berbagai macam skenario dari rantai Markov ya. Nah, sebelum kita menghitung ya berbagai macam skenario perhitungan peluang, di sini kita harus bisa mengidentifikasi dari model rantai Markov itu sendiri ya. Nah, cara untuk mengidentifikasi model dari rantai Markov ini secara umum saya berikan ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang harus kita identifikasi sebelum kita menghitung berbagai macam skenario perhitungan peluang di dalam rantai Markov. Nah, identifikasi yang pertama, di sini kita harus bisa mengidentifikasi semua keadaan yang memungkinkan. Sebagai contoh, ketika kita memodelkan keadaan cuaca dengan rantai Markov, maka di sini kita bisa definisikan hanya ada 2 keadaan yang memungkinkan dari fenomena cuaca hujan. Jadi misalkan kalau hujan kita tuliskan, kita notasikan dengan 0, sedangkan kalau tidak hujan misalkan kita notasikan dengan 1. Jadi secara tidak langsung semua keadaan yang memungkinkan ini adalah kita menuliskan dalam himpunan ruang keadaan S ya. Jadi kalau cuaca, fenomena cuaca berarti kita hanya memiliki 2 keadaan yang memungkinkan, yaitu adalah 0 dan 1 ya. Jadi jangan sampai ketika kita memodelkan suatu fenomena dengan rantai Markov, ketika kita mengamati ya suatu kejadian dalam seiring berjalannya waktu, jangan sampai keadaannya itu tidak terdefinisi di dalam ruang keadaan yang kita tuliskan di sini ya. Jadi harus kita pastikan semua keadaan yang memungkinkan itu sudah kita definisikan di dalam ruang keadaan. Kemudian identifikasi yang kedua, kalau keadaannya sudah kita bisa identifikasi ya, maka langkah berikutnya kita tuliskan semua transisi yang memungkinkan berikut nilai peluang transisinya yang memungkinkan ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan dalam bentuk diagram, dalam diagram transisi ya, berarti kita punya 2 keadaan 0 dan 1, di mana masing-masing keadaan kita gambarkan dalam bidang lingkaran. Sedangkan transisinya itu kita gambarkan dengan anak panah ya. Jadi kalau misalkan tidak memungkinkan ada transisi dari satu keadaan ke keadaan yang lain, berarti tidak perlu kita gambarkan dalam bentuk anak panah. Tetapi ketika ada transisi yang memungkinkan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, maka kita gambarkan dengan anak panah ya. Nah, dalam fenomena cuaca yang saya berikan di sini jelas ada sebanyak 4 transisi yang memungkinkan ya. Jadi kalau kita mulai dari keadaan 0, maka besok bisa ada di keadaan 1. Atau kalau kita mulai dari keadaan 0, pada hari esok kita bisa kembali ke keadaan 0 lagi, atau kita sebut transisi ke dirinya sendiri. Begitu juga kalau kita mulai dari keadaan 0, maka besok kita bisa ada di keadaan 0, atau besok bisa kembali ke keadaan 1 lagi ya. Jadi secara umum kita punya sebanyak 4 transisi yang digambarkan dengan banyaknya anak panah yang diberikan di dalam diagram transisi ya. Kemudian kalau sudah kita definisikan transisinya, kita juga harus menentukan berapa peluang transisi yang memungkinkan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Artinya kita harus menuliskan, mendefinisikan berapa besarnya peluang untuk setiap anak panah yang ada di dalam diagram transisi. Jadi sebagai contoh, misalkan ada transisi dari keadaan 0 ke keadaan 1, kita bisa tuliskan peluang transisinya sebesar P01. Kalau transisi dari 0 ke 0 lagi, berarti kita tuliskan sebagai P00. Kalau kita mulai dari 1, kita bisa pindah transisi ke keadaan 0 dengan peluang sebesar P10. Kalau kita mulai dari keadaan 1, kita bisa kembali lagi ke 1 dengan peluang transisinya sebesar P11 ya. Oke, berikutnya kalau sudah kita identifikasi semua transisi dan juga peluang transisi yang memungkinkan,
pada langkah ketiga kita juga harus mendefinisikan besarnya peluang keadaan awal atau distribusi di keadaan awal. Jadi dalam hal ini kita harus menentukan berapa peluang ketika kita mulai ya, ketika kita memulai suatu proses, berapa peluang di awal waktu kita berada di keadaan nol, atau berapa peluang ketika di awal waktu prosesnya dimulai dari 1 ya. Jadi dalam hal ini kita harus menentukan berapa P0 dan berapa P1 ya, dimana P0 ini kalau indeksnya hanya ada satu nilai ya, P0, berarti ini kita sebut sebagai peluang di awal waktu atau peluang keadaan awal berada di keadaan 0. Sedangkan P1 ini adalah peluang keadaan awal di mana kita mulai dari keadaan 1. Jadi harus dibedakan ya. Kalau misalkan kita punya PIJ, ada 2 indeks I dan J, ini adalah peluang transisi dari I ke J. Tapi kalau saya punya indeks PI saja, ini menyatakan peluang keadaan awal di keadaan I ya. Nah, karena peluang keadaan awal ini merupakan peluang ya yang memenuhi aksioma peluang, jelas total dari peluang di keadaan awal ini jelas nilainya selalu sama dengan 1 ya. Karena di keadaan awal kita bisa ada di keadaan 0 atau ada di keadaan 1 ya. Jadi penjumlahannya sama dengan 1. Secara umum peluang keadaan awal ini kalau misalkan kita punya tak hingga banyaknya keadaan dari 0, 1, 2 dan seterusnya ya, maka kita bisa tuliskan distribusi keadaan awal PI ya. Ini bisa kita tuliskan sebagai P0. Artinya peluang keadaan awal ada di keadaan 0 ya, I-nya ketika I-nya sama dengan 0. Kemudian peluang keadaan awal sebesar P1 kalau kita mulai di keadaan 1, jadi I-nya sama dengan 1 dan seterusnya ya. Dimana kalau kita jumlahkan semua peluang keadaan awal dari I-nya sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, ini jelas harus memenuhi sifat peluang, jadi penjumlahannya harus sama dengan 1. Nah, rantai Markov itu kita katakan teridentifikasi dan terdefinisi dengan baik kalau kita bisa mengidentifikasi ketiga poin yang saya berikan di sini ya. Jadi pertama kita bisa identifikasi semua keadaan yang memungkinkan, kemudian transisi dan peluang transisi yang memungkinkan, kemudian kita definisikan juga peluang keadaan awal, maka kita katakan rantai Markov itu teridentifikasi dan terdefinisi dengan baik. Nah, kalau misalkan hal ini ya, ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka dengan mudah kita bisa menghitung berbagai macam skenario ya untuk perhitungan peluang di dalam rantai Markov. Sebagai contoh di sini misalkan kita mau memodelkan fenomena cuaca dengan rantai Markov ya, di mana hanya ada 2 keadaan yaitu hujan, di mana hujan di sini saya notasikan dengan 0. Dan tidak hujan di sini saya notasikan dengan 1 ya. Misalkan di sini diberikan kalau hari ini hujan, peluang besok akan hujan itu sebesar alfa. Berarti pernyataan ini menyatakan peluang transisi kalau hari ini dimulainya dari keadaan 0, maka besok juga akan ada di keadaan 0 dengan peluangnya sama dengan alfa ya. Hari ini hujan 0, besok juga hujan 0, peluangnya sebesar alfa. Kemudian diberikan juga kalau hari ini tidak hujan, berarti kita mulai dari keadaan 1, besok akan hujan, berarti ada di keadaan 0 dengan peluangnya sebesar beta ya. Kemudian berikutnya di sini juga diberikan informasi bahwa distribusi awal ya, peluang di keadaan awal berada di keadaan 0, ini peluangnya sebesar P0, artinya ini adalah peluang keadaan awal yaitu kalau keadaannya adalah hujan ya. Kemudian kalau tidak hujan, peluang keadaan awalnya sebesar P1 dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, penjumlahan P0 dan P1 ini harus sama dengan 1 ya. Nah, dari informasi ini kita bisa menuliskan peluang matriks ya, matriks transisinya ya. Transisinya ini sebesar 2x2 karena kita punya 2 keadaan, di mana baris pertama
Di sini kita tuliskan ada di keadaan 0, baris kedua di keadaan 1 ya. Dimana keadaan yang saya tuliskan di sini ya, ini adalah keadaan pada waktu ke T atau keadaan pada hari ini. Kemudian yang ada di kolom juga sama, ini ada di keadaan 0 dan di keadaan 1, ini adalah keadaan pada satu periode berikutnya. Di sini diberikan ya, bahwa peluang transisi dari 0 ke 0 sebesar alfa, maka alfa kita tuliskan pada baris ke-1, kolom ke-1 ya. Kemudian transisi dari 0 ke 1, ini kan karena kita tahu ya sifat dari matriks stokastik di mana setiap barisnya jumlahnya harus sama dengan 1. Maka transisi dari keadaan hujan ke tidak hujan, ini jelas nilainya adalah 1 minus alfa ya. Kemudian kita juga punya informasi P10, transisi dari 1 ke 0 sebesar beta. Maka peluang transisi beta ini kita tuliskan pada baris kedua kolom ke-1 ya. Ini peluang transisi dari keadaan tidak hujan ke keadaan hujan, peluangnya sebesar beta. Nah, karena ini sifat dari matriks stokastik, jumlah barisnya sama dengan 1, maka transisi dari keadaan 1 ke keadaan 1 ini jelas nilainya adalah 1 minus beta ya. Nah, dari informasi yang diberikan pada contoh soal ini jelas tiga identifikasi sudah diberikan ya. Jadi semua keadaan yang memungkinkan sudah teridentifikasi, kemudian semua transisi dan peluang transisinya juga sudah teridentifikasi yang diberikan oleh matriks stokastik atau matriks transisi P. Kemudian yang ketiga juga sudah diberikan peluang distribusi awalnya, ini juga sudah diberikan ya, yaitu sebesar P0 dan P1, maka kita bisa menghitung berbagai macam skenario, salah satunya adalah yang diberikan pada contoh soal ini ya. Misalkan kita ingin menghitung pertama berapa peluang 3 hari berturut-turut itu hujan. Pertanyaan peluang 3 hari berturut-turut hujan ini bisa kita tuliskan dalam bentuk matematika ya, dimana ini yang kita hitung adalah peluang dimana hari pertama hujan ya, saya sebut XT sama dengan hujan. Hujan itu keadaannya kita tuliskan 0 ya, hari pertama hujan, dan hari kedua hujan XT plus 1 sama dengan 0, dan XT plus 2 sama dengan 0 ya. Jadi pernyataan peluang bersama ini menyatakan besarnya ya peluang bahwa 3 hari berturut-turut hujan, artinya hari pertama hujan, hari kedua hujan, dan hari ketiga juga hujan ya. Nah, bagaimana cara menghitung peluang bersama ini ya? Ini bisa kita hitung, mungkin yang paling mudah saya buat dalam bentuk diagram ya. Jadi misalkan kita amati ini adalah menyatakan waktu T plus 1, ini adalah T plus 2 ya. Pada hari pertama ya, pada waktu ke T, ini kita berada pada keadaan hujan. Hari kedua atau T plus 2 kita juga ada di keadaan hujan. Dan pada periode hari ketiga atau T plus 2 di sini juga ada di keadaan hujan ya. Sekarang kita lihat 3 hari berturut-turut hujan, artinya kalau hari ini hujan, besok juga hujan ya. Berarti kita punya peluang transisinya sebesar P00 ya. Diberikan hari esok hujan, kemudian lusanya hujan, berarti kan ini juga sama. Kita melihat transisi dari keadaan hujan ke keadaan hujan juga. Berarti dengan peluang sebesar P00 ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa pertama di sini ada distribusi awal ya. Bagaimana kita mulai ada di keadaan 0 pada hari pertama, ini kan bersifat acak. Artinya ada distribusi awal ketika kita mulai di keadaan 0 pada hari pertama. Ya, jadi di sini ada peluang awal berada di keadaan 0 pada pertama proses dimulai, ini dengan peluang sebesar P0 ya. Nah,
Perhitungan peluang bersama 3 hari berturut-turut hujan yang saya gambarkan dalam diagram seperti ini mirip seperti konsep ketika kita menghitung peluang pada diagram pohon ya. Artinya peluang 3 hari berturut-turut hujan ini sama saja dengan mengalihkan semua peluang di sepanjang jalur yang dilewati ya. Jadi artinya menghitung peluang di mana XT sama dengan 0, XT plus 1 sama dengan 0, XT plus 2 sama dengan 0, tinggal kita kalikan semua peluang di sepanjang garis yang dilewati. Jadi peluangnya sebesar P0 dikali peluang transisi dari 0 ke 0 dikali peluang transisi dari 0 ke 0 ya. Dimana peluang P00 ini nilainya berapa? Kalau kita lihat matriks stokastik, peluang transisi dari 0 ke 0 ini sebesar alfa ya. Jadi peluang 3 hari berturut-turut hujan ini sebesar P0 dikali alfa pangkat 2 ya. Kemudian contoh nomor 2, senario berikutnya kita juga bisa menghitung kalau diberikan hari ini hujan, berapa peluang besok hujan dan lusa juga akan hujan ya. Berapa peluangnya? Pertama, paling mudah kita coba tuliskan pertanyaan ini dalam persamaan matematika ya. Jelas pertanyaan nomor 2 ini adalah pernyataan peluang bersyarat ya, karena diberikan hari ini hujan. Jadi untuk nomor 2 yang kita hitung itu adalah peluang diberikan hari ini hujan, berarti ada bersyarat ya. Diberikan hari ini hujan, berarti ada di keadaan 0. Berapa peluang besok dan lusa akan hujan? Berarti kita melihat besok atau XT plus 1 ada di keadaan 0. Dan lusa berarti XT plus 2 ini ada di keadaan 0 juga. Ya. Jadi bisa dibedakan ya, kalau pertanyaan 1 ini bukan peluang bersyarat tapi peluang bersama, sedangkan nomor 2 ini adalah pertanyaan peluang bersyarat ya, karena jelas diberikan hari ini hujan. Nah, untuk menghitung peluang bersyarat ini konsepnya sama ya. Paling gampang di sini saya coba gambarkan dalam bentuk diagram ya. Kita punya waktu hari ini T, ada T plus 1 dan ada T plus 2. Hari ini hujan, pada waktu ke T kita berada di keadaan 0 ya. Kemudian besok hujan, berarti besok atau T plus 1 ada di keadaan 0. T plus 2 atau lusa ya ada di keadaan hujan, berarti ini ada di keadaan 0 ya. Nah, berarti dari sini sebenarnya sama seperti nomor 1 ya, kita punya transisi dari 0 ke 0 dengan peluang transisinya sebesar P00. Kemudian di T plus 1 ke T plus 2 kita bertransisi dari keadaan 0 ke keadaan 0 juga ya, berarti kita punya peluang transisi dari 0 ke 0 ya. Nah, yang membedakan adalah bahwa ini adalah peluang bersyarat bahwa diberikan hari ini hujan. Artinya kita tidak memiliki keadaan awal yang bersifat acak ya, karena diberikan hari ini hujan. Sebenarnya kalau kita tuliskan P0-nya di sini sama dengan 1. Karena pasti ya, diberikan hari ini hujan, maka bagaimana kita memulai proses di waktu ke T, ini jelas peluangnya sama dengan 1. Karena diberikan hari ini hujan. Beda dengan nomor 1, ya, di awal proses, itu kita berada di keadaan 0. Ini kan ada sifat random ya. Jadi ketika kita memulai proses, rantai Markov dimulai dari keadaan 0, dia ada sifat random, makanya kita punya peluang distribusi awalnya sebesar P0. Sedangkan kalau nomor 2 ini kan diberikan, jadi pasti hari ini hujan, berarti peluang keadaan P0-nya jelas sama dengan 1 ya. Makanya untuk nomor 2 perhitungannya juga sama, kita kalikan semua peluang di sepanjang garis jalur yang diberikan ya. Dimana P0-nya sama dengan 1, berarti tinggal kita kalikan P00 dikali P00. Dimana P00 itu peluang transisi dari 0 ke 0 besarnya alfa. Maka untuk nomor 2 jawabannya adalah alfa pangkat 2 ya. Kemudian untuk nomor 3 ya,
Ini pertanyaannya mirip dengan pertanyaan nomor 2. Ini jelas peluang bersyarat ya yang kita hitung karena diberikan hari ini tidak hujan. Kalau hari ini tidak hujan, berapa peluang lusa akan hujan? Oh, mungkin ini juga berbeda ya, karena tidak diberikan keadaan pada hari ini ya. Jadi untuk nomor 3, di sini yang kita hitung adalah kalau kita tuliskan dalam persamaan matematika ya, nomor 3. Ini yang kita hitung adalah peluang diberikan hari ini tidak hujan ya. Berarti hari ini tidak hujan, ini adalah di keadaan 1. Yang ditanyakan berapa peluang lusa akan hujan. Kalau lusa akan hujan berarti kita langsung transisi ke X2 plus 2 sama dengan 0. Sama seperti pertanyaan sebelumnya, paling mudah di sini kita hitung ya, kita gambarkan dulu dalam bentuk diagram ya. Jadi di sini saya hapus dulu ya supaya ada space untuk menulis solusinya. Oke, di sini kita gambarkan dulu pertama pada waktu ke T ya. Pada waktu ke T berdasarkan pertanyaan nomor 3 kita ada di keadaan 1. Kemudian pada keadaan T plus 1 di sini tidak diberikan. Tapi pada saat waktu T plus 2, di sini kita ada di keadaan 0. Nah, dari sini berarti artinya apa? Ketika diberikan pada hari ini tidak hujan atau di keadaan 1, kemudian 2 periode berikutnya atau lusa ada di keadaan 0, maka kan kita harus bertransisi dulu pada waktu T plus 1 ya. Sebelum kita berakhir di keadaan 0 pada T plus 2, kan kita harus bertransisi dulu ke T plus 1. Nah, karena tidak diberikan informasi kita ada di keadaan mana pada waktu ke T plus 1, artinya pada waktu T plus 1 kita mungkin bisa bertransisi ke 0, ya. Atau pada waktu T plus 1 kita kemungkinan bisa juga bertransisi ke 1. Ada 2 kemungkinan karena fenomena yang kita modelkan itu kan hanya ada 2 kemungkinan ya, yaitu keadaan 0 dan 1. Jadi dari sini bisa kita gambarkan karena dia adalah peluang bersyarat di mana diberikan pada waktu ke T kita ada di keadaan 1, berarti bagaimana proses ini dimulai karena dia sifatnya diberikan berarti peluang keadaan 1, peluang awal di keadaan 1 karena pasti hari ini ada di keadaan 1, peluangnya sebesar 1 ya. Kemudian dimulai dari keadaan 1, satu langkah berikutnya kita bisa ada di keadaan 0, baru dari keadaan 0 kita berakhir di keadaan 0 juga pada waktu T plus 2 ya. Masing-masing transisinya berapa? Untuk transisi pertama ini adalah transisinya sebesar P10. Kemudian dimulai dari keadaan 0 kita berakhir di keadaan 0 dengan peluang transisinya P00 ya. Kemudian kemungkinan kedua, ketika kita mulai dari keadaan 1, kita bisa bertransisi ke keadaan 1 pada waktu T plus 1, baru dari keadaan 1 kita berakhir di keadaan 0 pada waktu T plus 2. Peluang transisi masing-masingnya kalau dari 1 ke 1 berarti peluangnya sebesar P11. Kemudian mulai dari keadaan 1 bertransisi ke keadaan 0, berarti ini peluangnya adalah P10 ya. Nah, jadi berapa peluang yang ditanyakan pada nomor 3? Kalau diberikan hari ini tidak hujan, lusa hari ini tidak hujan, lusa hujan ya. Maaf, jadi kalau hari ini tidak hujan, XT sama dengan 1, kemudian lusa itu akan hujan, maka peluangnya adalah penjumlahan transisi kemungkinan pertama ketika pada waktu T plus 1 ada di keadaan 0 ya. Peluang transisinya sebesar ini ya, yang saya lingkari warna hijau ini ya. Kemudian kemungkinan kedua, kalau misalkan pada saat T plus 1 atau pada saat esok kita bertransisi melalui keadaan 0, berarti peluang transisinya adalah yang saya berikan warna biru ya. Jadi di sini ada 2 kemungkinan ya nilai peluang transisinya, berarti
nilai peluangnya adalah penjumlahan dari transisi yang pertama di mana kita lewat 0 dulu pada T plus 1 atau kita lewat keadaan 1 pada waktu T plus 1 ya. Jadi peluang transisinya bisa kita hitung. Pertama, karena keadaan awalnya diberikan pasti ada di keadaan 1 dengan peluangnya sama dengan 1. Berarti ini adalah kita hitung kemungkinan pertama kalau kita lewat 0 pada waktu T plus 1 yaitu sebesar P10 dikali P00 atau berarti kita jumlahkan ya. Kalau pada saat T plus 1 kita lewat keadaan 1 berarti peluang transisinya P11 dikali P10. Kemudian diberikan matriks transisinya ya, P10. P10 itu peluang transisi dari 1 ke 0, peluangnya sebesar beta. Kemudian transisi dari transisi dari keadaan 0 ke 0, peluangnya adalah alfa. Ditambah P11 ya, peluang transisi dari keadaan 1 ke 1, peluangnya sebesar 1 minus beta, dikali peluang dari transisi dari 1 ke 0 ya, ini peluangnya sebesar beta. Ya, jadi ini hasil peluangnya. Dan di sini saya sudah berikan solusinya ya. Solusinya sama seperti tadi yang sudah dijabarkan ya. Dimana kita peroleh masing-masing skenario ya. Saya punya contoh 3 skenario. Pertama ini mengenai peluang bersama. Peluangnya P0 alfa kuadrat. Kemudian yang untuk skenario 2 dan 3 ini lebih ke perhitungan peluang bersyarat, dimana ketiga pertanyaan ini di sini saya turunkan atau kita bahas dengan perhitungannya melalui diagram ya, menggunakan diagram perpindahan ya dari satu keadaan ke keadaan yang lain.